Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhaya Silviana Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum mata kuliah akuntansi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 yang berjudul Pengantar Akuntansi dan Perusahaan. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Lalu tujuan utamanya yaitu menyajikan keputusan ekonomi dan untuk menghasilkan informasi ekonomi. Perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian menghasilkan hasilnya. Lalu, apakah pengertian dari perusahaan itu? Perusahaan merupakan suatu organisasi dengan sumber daya input seperti contohnya bahan baku dan tenaga kerja. Lalu digabungkan dan diproses untuk menyediakan barang dan jasa atau output untuk pelanggan. Apakah tujuannya? Yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Lanjut kepada kelompok 2, yaitu menganalisis transaksi. Analisis transaksi merupakan persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan pihak penjual, dan dapat diartikan juga sebagai untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Lalu apakah manfaatnya? Yaitu untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada. Lalu yang ketiga untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Lalu yang keempat mengetahui langkah-langkah lanjutan pengambilan keputusan sebagai bahan evaluasi dan penilaian. Lalu lanjut dari pengertian daftar saldo, yaitu sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar dan perusahaan periode. Analisis transaksi dan interpretasi keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Apakah itu analisis horizontal? Yaitu membandingkan dua laporan keuangan, yaitu keuangan saat ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya yang digunakan sebagai dasar. Analisis laporan vertikal juga yaitu membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di di periode waktu yang sama. Lalu yang selanjutnya kelompok 3 yaitu jurnal penyesuaian. Apakah jurnal penyesuaian itu? Yaitu suatu proses penyelesaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan dari jurnal penyesuaian itu untuk memastikan bahwa adanya mixed account. Yang kedua yaitu agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Lalu yang ketiga yaitu untuk bisa menampilkan jumlah-jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Lalu yang keempat yaitu meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Lalu, adakah jenis-jenis transaksi jurnal penyesuaian? Yaitu terbagi menjadi 4, yaitu fungsi historis, analisis, instruktif, dan informatif. Lanjut kepada kelompok 4, yaitu penyelesaian siklus akuntansi. Apakah siklus akuntansi itu? Yaitu proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi yang selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup.
Lalu adakah tahapan-tahapan siklus akuntansi? Yaitu ada yang pertama identitas transaksi, lalu yang kedua analisis transaksi, dan yang ketiga yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Yang keempat potong buku besar. Yang kelima menyusun neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Lalu yang keenam yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang ketujuh penyusunan jurnal penutup. Lalu yang kedelapan yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal balik. Lalu adakah proses-prosesnya? Ada, yaitu 1. Neraca lajur yang berfungsi untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi, menyusun laporan, prosedur perusahaan yang kredibel, melihat kegiatan harian perusahaan. Lalu yang kedua yaitu jurnal penutup yang berfungsi sebagai saldo akun hingga jumlah jurnal agar tidak mempengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu jurnal balik yang berfungsi sebagai mempermudah pencatatan transaksi, menyederhanakan jurnal penyesuaian, dan menghindari kesalahan pembuatan jurnal. Lalu yang selanjutnya lanjut kepada kelompok 5 yaitu akuntansi perusahaan dagang. Apakah akuntansi perusahaan dagang itu? Yaitu aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, dan kembali menjual. Ada beberapa macam jurnal transaksi perusahaan dagang, yaitu 1. Jurnal umum, periodik atau fisik. Lalu yang kedua, jurnal perpetual atau terus-menerus. Yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas atau pencatatan. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Yang kelima, jurnal khusus penjualan. Lalu yang keenam, jurnal khusus pembelian. Dan yang terakhir, jurnal memorial. Lalu apakah jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi-transaksi selama periode tertentu. Jurnal penutupan juga merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan neraca jalur dan keuangan. Lanjut kepada kelompok terakhir yaitu kelompok 6 yang berjudul persediaan dalam akuntansi. Persediaan dalam akuntansi merupakan pos-pos yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan dijual. Adapun sistem pencatatan persediaan yang digunakan yaitu sistem periodik atau fisikal, yang berarti pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Lalu yang kedua yaitu sistem permanen atau perpetual, merupakan melakukan pembekuan atas persediaan secara terus-menerus. Lalu adakah klasifikasinya? Ada, yaitu dibedakan menjadi 2. Menurut PSAK nomor 14 atau 2007. Lalu yang kedua menurut perusahaan. Metode dalam penentuan nilai persediaan yang dapat digunakan yaitu metode FIFO, metode UFO, metode rata-rata, dan metode identifikasi khusus. Lalu apakah metode FIFO itu? Yaitu dalam metode ini barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Lalu metode UFO.
LIFO. Apakah metode itu? Yaitu metode dari kebalikan metode yang pertama, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi barang yang pertama kali itu justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada persediaan kita adalah barang yang pertama kali kita beli. Lalu yang ketiga, metode rata-rata. Apakah metode rata-rata itu? Yaitu nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita yang dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini juga ada dua cara penghitungan yang berbeda. Yang pertama yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Apakah rata-rata sederhana itu? Yaitu harga rata-rata yang ditentukan oleh barang secara global. Kalau yang tertimbang itu nilai rata-rata per unit. Lalu yang keempat yaitu metode identifikasi. Dalam metode ini penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini setiap barang haruslah jelas di mana asal-usul harga yang diperoleh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.